That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slickback. Saya Grace Aksid dari kelas 10 ya, kelas 2. Ini saya akan bicara apa penyebab siswa itu bisa bolos sekolah? Ya, yang pertama dulu bahwa siswa itu merasa bahwa dia sudah mulai kurang nyaman dengan situasi sekolah. Yang kedua, dia terpengaruh dengan teman-temannya. Gitu. Jadi ketika dia terpengaruh dengan teman-temannya, maka dia berpikiran dari sisi negatifnya bahwa apapun yang dikatakan temannya dia mengiyakan dikarenakan dia sudah merasa kurang nyaman terhadap situasi sekolah itu gitu. Nah, dan yang selanjutnya bahwa dia kurang merasakan bagaimana di sekolah dan lingkungan sekolah itu, bahkan kelas itu sendiri pun dia merasa kurang nyaman sehingga dia merasa zona nyamannya tidak lagi di lingkungan sekolah, tapi zona nyamannya itu sudah di luar sekolah gitu. Jadi apapun kegiatan di luar sekolah itu, itulah yang membuat dia nyaman. Jadi yang membuat dia bolos itu ke sekolah bahwa dia sudah tidak merasa nyaman di sekolah itu sendiri karena dia sudah tidak merespon akan kegiatan-kegiatan sekolah dikarenakan pengaruh-pengaruh negatif baik dari sekolah itu sendiri bahkan dari luar sekolah. Jadi maksudnya di dalam sekolah pengaruh positif itu karena dia bergaul dengan orang-orang yang salah maksudnya. Jadi apa tanggapan sekolah ataupun apa respon sekolah mungkin sama seperti sekolah-sekolah yang lain, mungkin akan ditindaklanjuti gitu. Melihat siswa yang bolos akan dipanggil orang tuanya, berkomunikasi dengan orang tuanya, membuat perjanjian dan berharap siswa itu tidak mengulangi kesalahan. Selamat sore ya. Di sini saya akan penyebab di sini saya akan menjawab pertanyaan. Menurut saya, siswa itu karena ajakan dari temannya. Misalnya, kalau si hari ini mengajak dia untuk melakukan bolos, nah karena dia tertarik, karena menurutnya itu hal yang menyenangkan, keluar dari sekolah tidak belajar, jadi dia mengikuti temannya yang mengajak dia bolos ini. Jadi menurut saya itu karena menurut saya sebenarnya kalau menurut saya hal yang paling terpenting adalah menyadarkan diri sendiri bahwa itu merusak masa depan. Kalau dari menurut saya kalau dari sekolah itu sekolah melakukan peraturan yang lebih ketat untuk siswa agar tidak melakukan sekolah lagi. Terus ya itu saya akan membacakan tugas sekolah tentang bolos sekolah. Oh ya. Menurut Bapak, apa kira-kira penyebab siswa-siswi itu melakukan pemborosan sekolah? Nah, kalau penyebabnya, kalau kita lihat sekarang mungkin beda dengan zaman saya dulu. Cuman kalau kita lihat sekarang penyebabnya itu mungkin salah satu kurangnya komunikasi antara murid dengan guru yang bersangkutan atau pihak sekolah. Ya, mungkin terjadi kejenuhan dalam siswa tersebut sehingga dia ada inisiatif dia untuk melakukan tindakan bolos sekolah salah satunya. Jadi untuk yang berikutnya juga siswa ini mungkin dia tidak bisa mengikuti salah satu mata pelajaran sehingga dia untuk menghindari mata pelajaran yang
tidak atau kurang disenanginya dia melakukan tindakan seperti itu. Nah, menurut saya seperti itu. Kira-kira apa, bagaimana tanggapan sekolah atau bagaimana sih di sekolah untuk anak-anak atau siswa-siswa yang bolos sekolah ini? Kalau solusinya menurut saya itu harus ditingkatkan lagi komunikasi antara orang tua murid dengan setiap orang tua murid dengan pihak sekolah. Salah satunya contoh sekarang mungkin yang sudah berlaku di beberapa sekolah itu adanya WA group antara wali kelas, pihak sekolah atau dengan orang tua. Nah, jadi ada komunikasi. Jadi ketika siswa ini berangkat dari rumah, tiba atau tidak di sekolah, itu ada komunikasi. Jadi komunikasi itu sangat penting menurut saya antara orang tua dengan pihak sekolah, sehingga untuk membatasi siswa-siswa tersebut melakukan tindakan bolos sekolah. Itulah menurut saya yang mungkin harus ditekankan sekali komunikasi itu. Terima kasih Pak. Sekian video wawancara saya. Terima kasih.